Halo semuanya, dan selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Senang banget rasanya bisa memandu kalian dalam sesi pemaparan kita kali ini. Bersama saya, Andi Yulianto SSI, MM, kita bakal membedah salah satu fondasi yang sejujurnya bakal nentuin banget seberapa jauh karir kalian nanti bisa melesat, yaitu dasar-dasar komunikasi bisnis. Sebagai calon profesional, kalian mungkin ngerasa, saya kan udah jago ngobrol tiap hari. Tapi percaya deh, dunia profesional itu nuntut lebih dari sekedar jago ngobrol santai. Nah, pemaparan ini dirancang khusus untuk ngebekalin kalian dengan pemahaman mendalam tentang gimana komunikasi itu benar-benar bekerja di dunia nyata. Oke, let's dive into this. Agenda kita hari ini terbagi jadi 4 bagian yang simple. Pertama, hakikat dan makna komunikasi. Kedua, peran organisasi. Ketiga, karakteristik komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, tantangan era global digital. Tapi sebelum kita masuk ke teorinya, coba deh kalian ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kalian ngirim pesan, ya mungkin cuma chat WhatsApp sederhana ke temen atau dosen, yang niatnya baik atau sekedar bercanda, tapi malah berujung jadi bencana kesalahpahaman. Kalian ngetiknya sambil senyum, tapi di layar si penerima, pesannya malah kebaca dingin, sarkastis, atau bahkan bikin marah. Kenapa bisa gitu? Ya, karena nada suara dan ekspresi wajah kalian nggak ikutan kekirim. Nah, rasa frustrasi sehari-hari kayak gini nih, yang jadi alasan utama kenapa materi ini tuh penting banget. Kalau urusan milih tempat makan siang aja bisa jadi drama, coba bayangin kalau pesannya itu adalah instruksi senilai ratusan juta rupiah untuk divisi produksi di perusahaan multinasional. Wah, taruhannya jelas beda banget kan? Kita masuk ke fase pertama, hakikat dan makna komunikasi. Ini adalah fondasi utamanya. Buat nyegah bencana komunikasi kayak yang baru aja kita bahas, kita harus benar-benar mengurai benang kusut tentang apa sih komunikasi itu sebenarnya. Poin krusialnya ada di sini. Komunikasi itu bukan sekadar kejadian satu arah, di mana yang satu ngomong dan yang satu dengerin. Sama sekali enggak. Komunikasi itu proses yang terus-menerus. Kalian tuh sebenarnya lagi bernegosiasi untuk ngebangun kesamaan makna. Ibaratnya, kayak dua orang yang lagi berusaha keras nyusun kepingan teka-teki bareng-bareng supaya jadi satu gambar utuh. Makna dari pesan kalian nggak 100% ada di kendali kalian, karena makna itu harus selalu dinegosiasikan dengan si penerima. Jadi prosesnya tuh muter terus kayak siklus tanpa henti. Pertama, pesannya kebentuk di kepala kalian. Kedua, pesannya kalian sampaikan. Nah, tahap ketiga dan keempat ini nih titik kritisnya. Pesan itu kemudian diinterpretasikan dan maknanya dinegosiasikan. Bayangin kalian ngirim email penawaran ke klien. Klien bacanya mungkin agak skeptis, terus mereka balas dengan pertanyaan yang kritis. Balasan mereka itulah yang bakal nentuin respons kalian selanjutnya kan? Jadi ingat ya, makna sebenarnya itu belum tercipta sebelum si penerima menafsirkan dan merespons pesan kalian. Tiap respons bakal ngaruh ke pesan berikutnya. Terus kenapa tahap interpretasi ini rentan banget sama kesalahan? Ya karena makna itu super subjektif. Kita semua ini ngelihat dunia pakai kacamata filter dari latar belakang sosial dan budaya kita yang beda-beda. Umur, pendidikan, pengalaman, itu semua jadi filter. Contoh gampangnya gini, di kantor, manajer senior nyuruh anak magang tolong segera kumpulin laporannya. Buat si anak magang, segera itu mungkin artinya besok atau lusa. Tapi buat si manajer, segera itu artinya 2 jam lagi harus udah ada di meja. Kacamata yang dipakai beda, jadi misinterpretasi itu wajar banget terjadi. Makanya, memastikan pesan kalian itu sejelas mungkin adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Oke, sekarang kita berbesar skalanya ke fase kedua, peran komunikasi di dalam konteks organisasi bisnis. Kalau tadi kita bahas interaksi antar individu, sekarang kita lihat dampaknya buat satu perusahaan penuh. Gimana sih pemahaman bersama bisa bikin roda bisnis jalan mulus? Ya persis kayak tim dayung yang ritmenya sinkron banget. Di perusahaan, komunikasi itu punya 4 fungsi inti. Pertama, informatif, mastiin semua orang tahu tugasnya. Kedua, koordinasi, biar divisi marketing dan produksi kerjanya nggak tumpang tindih. Ketiga, persuasif. Ini penting bukan cuma nyuruh loh, tapi gimana manajer bisa ngeyakinin timnya buat semangat lembur kejar target. Dan keempat, integrasi sosial, ngebangun kekompakan tim. 4 pilar ini yang nyatuin tujuan bisnis perusahaan. Nah, ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat ngerangkum ini. Tanpa komunikasi, aktivitas organisasi akan mengalami fragmentasi dan kehilangan keterpaduan. Bayangin aja sebuah tembok bata. Komunikasi itu secara harfiah adalah semennya. Kalau nggak ada komunikasi yang transparan dan dipahami bareng-bareng, perusahaan sehebat apapun pasti perlahan bakal retak, goyah, dan akhirnya runtuh di bawah tekanan kerja sehari-hari. Lanjut ke fase ketiga ya. Kita bahas apa aja sih karakteristik komunikasi bisnis. Sebagai calon profesional, kalian harus sadar banget kalau komunikasi bisnis itu beda jauh sama obrolan santai di tongkrongan. Setiap kata di dunia kerja itu bawa konsekuensi. Ada 4 karakteristik utamanya nih. Berorientasi pada tujuan, terstruktur dan formal, harus jelas dan akurat, dan yang terakhir, yang paling sering dilupain orang adalah akuntabel.
Maksudnya gini, tiap email atau laporan yang kalian buat itu ada jejak digitalnya. Email yang kalian ketik asal-asalan sambil ngantuk itu bisa di-forward, disimpan, dan bahkan jadi bukti hukum bertahun-tahun kemudian loh. Kalian bertanggung jawab penuh atas apa yang kalian tulis. Dan ini nih, jebakan yang sering banget bikin profesional muda tersandung. Ngejar efisiensi tapi lupa sama efektivitas. Kalian dapat email panjang dari klien, terus kalian cuma balas, "Oke, lanjut," dari HP kalian dalam 2 detik. Emang sih, cepat banget dan efisien. Tapi bayangin kalau klien itu ngasih 10 poin revisi. Terus kalian cuma bilang, "Lanjut." Klien bakal bingung. Lanjut yang mana nih? Semuanya? Atau ada yang direvisi? Proyek malah bisa mandek berhari-hari gara-gara kebingungan. Jadi nggak efektif kan? Percuma ngirim pesan secepat kilat kalau yang nerima malah nggak paham maksud kalian sama sekali. Dan akhirnya, kita masuk ke fase keempat. Medan perang sesungguhnya yang lagi nungguin kalian di luar sana. Tantangan era global digital. Di era sekarang, internet itu bikin semuanya serba cepat, tapi juga serba rumit. Bisnis global berarti kalian bakal kerja melintasi batas negara, dan kalian dituntut punya empati budaya. Bukan cuma sekedar jago bahasa Inggris. Misalnya, kalian lagi negosiasi sama klien Jepang yang cenderung high context. Mereka sangat menjaga harmoni, jadi maknanya sering tersirat. Cara ngadepinnya bakal beda 180 derajat kalau kalian negosiasi sama klien Amerika Serikat yang low context, alias maunya langsung to the point aja. Salah baca gaya komunikasi ini, kontrak miliaran bisa langsung hangus. Tantangan selanjutnya, information overload atau tsunami informasi. Coba bayangin diri kalian nanti di kantor. Dalam 1 jam, ada puluhan email masuk, notif grup WhatsApp kantor bunyi terus, jadwal Zoom yang bentrok, belum lagi kali deadline yang mepet. Semuanya caper, minta perhatian kalian di saat yang sama. Mengelola komunikasi di situasi kaos kayak gini, nuntut kalian buat jadi editor yang kejam. Kalian harus pintar-pintar nyaring mana pesan yang benar-benar vital, supaya urusan penting organisasi nggak tenggelam di dasar kotak masuk kalian. Ditambah lagi sama yang namanya resiko distorsi di ruang digital. Ingat kan, tadi kita bahas pentingnya bahasa nonverbal? Sayangnya, di chat atau email, kita nggak bisa ngelihat senyuman atau dengar nada suara orangnya. Tanpa konteks itu, pesan netral bisa jadi berantakan maknanya. Contoh simpel banget nih, teman kalian nanya kerjaan, kalian balas pakai kata, "baik" dikasih titik di akhirnya. Baik. Sering kejadian kan, si penerima malah mikir, waduh dia marah nih, jutek banget. Cuma gara-gara satu tanda baca, sedepartemen bisa canggung seharian, padahal kalian nggak kenapa-napa. Nah yang terakhir, dan yang paling menuntut kedewasaan kalian, etika digital. Di era yang semuanya serba online ini, tanggung jawab etis kalian itu harga mati, nggak bisa ditawar. Data pelanggan, strategi internal, itu semua rawan banget bocor. Satu aja kecerobohan etis, misalnya nggak sengaja nge-share data internal, atau bikin postingan sosmed yang emosional pas lagi bawa nama perusahaan, itu nggak cuma bisa bikin kalian dipecat, itu bisa langsung ngehancurin reputasi perusahaan dalam semalam. Integritas kalian adalah benteng terakhir pertahanan perusahaan. Jadi, kita udah bahas panjang lebar ya, mulai dari hakikat bahwa makna itu selalu dinegosiasikan, terus fungsinya sebagai semen perekat organisasi, karakteristiknya yang formal dan akuntabel, sampai tantangan luar biasa di era teknologi global ini. Sekarang, saya mau nanya langsung ke kalian. Coba direnungkan, gimana cara kalian bakal mengadaptasi kebiasaan dan kompetensi komunikasi kalian mulai dari hari ini? Tujuannya supaya kalian bukan cuma sekedar bertahan, tapi bisa benar-benar memimpin di pasar global yang super cepat ini. Dunia profesional itu udah di depan mata teman-teman, asah terus keterampilan komunikasi kalian karena itu senjata paling ampuh untuk karir kalian ke depan. Terima kasih banyak udah nyimak pemaparan ini, dan selamat mempersiapkan diri untuk tantangan nyata di luar sana